إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام الأكملان على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita merenungkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mempelajari perintah-perintahnya dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah dan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita mengingatkan diri kita semua bahwasanya kita ini sedang hidup di dunia yang akan fana. Kita yang akan mati. Umur kita tidak akan panjang bila kita hitung dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengingat bahwasanya negeri kita ini yang sesungguhnya bukan dunia ini, tetapi adalah akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan berulang kali kita juga diberitahu oleh para penceramah bahwasanya tujuan diciptakannya jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi betapa banyak manusia sudah tahu tujuan tersebut tetapi malah melenceng dari tujuan itu. Ada yang mencari kedudukan jabatan yang tinggi. Ada yang mengumpulkan harta sampai lupa akhirat. Ada yang memenuhi syahwat-syahwatnya. Dan ada yang sibuk makan di sana, makan di sini, lupa akan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau jabatan yang kita cari, kedudukan yang kita cari, maka tidak ada yang mengalahkan Fir'aun. Dia adalah seorang raja yang sangat menjadi raja, tetapi dia adalah akfaru al-kuffar, termasuk orang yang paling kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kembalinya adalah di neraka. Kalau kekayaan yang kita cari, Qarun itu lebih kaya dan bahkan sangat kaya, tetapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Kalau wanita-wanita, syahwat-syahwat yang kita cari, orang-orang musyrik sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa jahiliyah itu menikahi lebih dari 4 wanita. Ada yang 10, 100. Ya, tidak ada pembatasan jumlah wanita yang dinikahi kalau syahwat yang menjadi tujuan. Kalau kita ingin makan, di akhirat nanti ada orang kafir yang badannya sangat besar, tetapi ketika ditimbang di mizan, ketika hari penimbangan, maka tidak ada apa-apanya beratnya tersebut. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diingatkan akan akhirat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu lalai. Dan ternyata ayyuhal ikhwan, yang menyebabkan manusia lalai,
meninggalkan ibadah dan mudah terpengaruh oleh dunia adalah qillatu al-ilmi, kurangnya ilmu. Banyak sekali dari kalangan kaum muslimin saat ini tidak mau mempelajari agamanya, tidak mau belajar agama, sampai permasalahan-permasalahan yang ada di Al-Quran dan sangat jelas itu tidak tahu hukumnya. Sholat tidak tahu, baca Al-Quran tidak tahu, zikir-zikir yang wajib tidak tahu. Begitu pula bahkan sampai hukum waris juga tidak tahu. Hukum-hukum yang jelas dalam Al-Quran tidak tahu. Padahal itu ada dalam Al-Quran. Banyak terjemahan-terjemahan Al-Quran, tetapi tidak mempelajarinya, akhirnya benar-benar buta terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi. Pada kebodohan sebelum kematian itu adalah kematian untuk orangnya. Maksudnya apa? Orang yang jahil, yang bodoh, jahil itu bodoh, sebelum dia mati, itu adalah kematian sebelum datang ajalnya. Dia itu sudah mati duluan karena kebodohannya. Wa ajsaduhum qablal mauti quburu. Dan tubuh-tubuh mereka sebelum mati sudah menjadi kuburan-kuburan untuk mereka. Jadi walaupun hidup tapi sebenarnya seperti orang mati. Ini orang yang tidak mau belajar agama. Wa innam ra'an sesungguhnya seseorang lam yahya bil ilmi mayyitun. Orang yang tidak hidup dengan ilmu itu seperti bangkai. Seperti bangkai. Walaysa lahu hatta nusyuru. Sampai datang dikumpulkan di hari kebangkitan, maka mereka pun baru bangkit. Oleh karena itu ya ikhwan, kita jangan sampai seperti itu. Hidup kita masih ada waktu untuk mempelajari agama ini. Kebodohan jangan diteruskan. Kita harus mempelajari agama ini. Orang yang tidak mau belajar maka akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tidak mau belajar agama akan mudah disesatkan oleh syaitan, mudah dibujuk oleh syaitan, mudah dibujuk untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalika. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Kalau saya sebut ilmu, maka maksudnya di sini adalah ilmu agama. Semua dalil dalam Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu itu bukan ilmu dunia, tapi ilmu akhirat, yaitu ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sempat waktu kita kecil ya, di SD ada sebagian guru mengatakan kita harus menuntut ilmu. Ternyata diarahkan menuntut ilmu-ilmu dunia. Ya tidak mengapa mempelajari ilmu dunia, bahkan bisa jadi wajib hukumnya. Tetapi memalingkan manusia, memalingkan kaum muslimin dari mempelajari ilmu agama itu suatu kesesatan yang sangat nyata. Ilmu itu ada dua, ayo ikhwan. Ada yang sifatnya fardu ain. Fardu ain itu, fardu itu artinya wajib, ain itu maksudnya setiap orang harus mempelajarinya, tidak boleh tidak. Dan yang kedua adalah fardu al-kifayah, kewajiban yang cukup sebagian orang mempelajarinya, maka gugur kewajiban tersebut dari yang lain. Ya kalau misalkan seperti ilmu istilah hadis, ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu qiraat misalkan, dan ilmu-ilmu yang mendalam, itu kalau ada yang mempelajarinya di masyarakat kita, memperdalam ilmu agama baik di pondok pesantren, kemudian sekolah tinggi agama, maka insya Allah masyarakatnya tidak berdosa.
Tapi kalau seluruh di masyarakat tersebut tidak ada yang mempelajari ilmu agama, tidak ada yang mondok, tidak ada yang kuliah di kuliah agama yang penjurusannya adalah agama, maka semuanya satu kampung tersebut berdosa. Ya, itu namanya fardu kifayah. Tetapi ada ilmu yang sifatnya adalah fardu ain. Setiap kita harus tahu. Setiap kita harus mengetahuinya. Apa saja itu ayyuhal ikhwan? Yaitu yang berbicara tentang rukun-rukun iman. Yang kedua berbicara tentang rukun-rukun Islam. Yang ketiga perintah-perintah yang wajib. Kemudian yang keempat larangan-larangan yang wajib ditinggalkan. Keempat hal ini wajib dipelajari oleh seorang muslim. Jangan sampai dia tidak tahu tentang rukun iman kepada Allah. Masih banyak yang pakai jimat, masih banyak yang ikut sesajen, masih banyak ikut perayaan-perayaan syirik, perayaan-perayaan yang mengandung kekafiran di dalamnya. Masih menyembelih bukan atas nama Allah, tapi menyembelih untuk penghuni kebun, penghuni hutan, penghuni atau sesajen untuk penghuni sungai, sesajen untuk penghuni gunung atau laut, dan mengatasnamakan itu sebagai selamatan atau syukur atau sedekah, maka ini syirik. Masih banyak yang melakukan. Rukun iman dipelajari, seterusnya. Begitu pula rukun Islam. Jangan sampai tidak paham tentang rukun-rukun Islam. Contohnya sekarang, banyak orang bermewah-mewah membesarkan rumahnya, habis puluhan ratusan juta, enggak berhaji, tidak berhaji. Padahal bisa bangun besar tapi tidak berhaji. Kalau mati dalam keadaan, ya, pilih mau mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Nasrani itu Kristen, Yahudi itu agama Yahudi. Pilih. Ini kan gara-gara tidak paham tentang rukun Islam. Ya kan? Kemudian perintah-perintah Allah yang wajib masih banyak yang melalaikannya. Apa saja kewajiban-kewajiban harus dipelajari. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala harus dipelajari agar kita tidak melakukannya. Sehingga ya ikhwan, tujuan dari mempelajari ilmu yang fardu ain, fardu yang wajib dipelajari sendiri-sendiri, setiap kita harus tahu adalah jangan sampai kita terjatuh kepada kekafiran. Yang kedua, jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, sehingga kekufuran dan kemaksiatan ini mengantarkan kita ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalika. Oleh karena itu, jangan pernah bosan mempelajari ilmu agama. Sampai masalah warisan saja, itu ada di dalam Al-Quran, jelas. Menundukkan pandangan. Tidak boleh kita melihat wanita yang bukan mahram kita atau bukan istri kita. Kita harus menundukkan pandangan. Itu di dalam Al-Quran. Baca surat An-Nur ayat 30-31. Baca. Padahal ada jelas di dalam Al-Quran. Karena kaum muslimin malas mempelajarinya, akhirnya menyangka, oh terlalu fanatik beragama, terlalu keras Ustadz ini, tidak mau bersentuhan dengan perempuan. Akhirnya apa? Karena kebodohan itu akan membinasakan. Lalai dengan kebodohan, akhirnya larangan pun dilabrak. Larangan pun dilabrak. Ya. Padahal itu jelas, syariat yang jelas. Akhirnya apa? Mengata-ngatai ahli ilmu. Oh ini terlalu keras Ustadz ini. Padahal kalau mempelajari mazhab, ya, banyak sekali mazhab-mazhab itu yang disembunyikan. Kalau mau belajar mazhab Syafi'i sesungguhnya, pelajari. Cuma jangan ketika enak diambil, ketika tidak sesuai dengan nafsu ditinggalkan. Itu namanya pengekor hawa nafsu. Mengikuti mazhab hanya sesuai selera. Itu seperti orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi pun dibunuh. Bani Israel, Nabi pun dibunuh. Bayangkan. Apalagi cuma ustaz, cuma da'i. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, belajar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita fa'lam
annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan minta ampunlah untuk dosamu dan juga untuk orang-orang beriman dan yang laki-laki dan juga perempuan. Ini perintah untuk belajar. Begitu pula kita harus ada di masyarakat kita ini mengutus perwakilan-perwakilan untuk belajar agama, agar ketika kembali ke negeri kita, mereka itu memperingatkan manusia agar menjalankan agama, mengajarkan menjadi dai, menjadi mufti, menjadi imam, membimbing manusia agar tidak tersesat. Harus ada yang mau belajar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak boleh seluruh orang yang beriman pergi berjihad, seluruhnya tidak boleh. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, harus ada sebagian kelompok yang tidak ikut berjihad. Liyatafaqahu fid-din, agar mereka mempelajari agama. Waliyunziru qaumahum, dan memperingatkan kaum mereka idza raja'u ilaihim, ketika mereka kembali kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, agar mereka mendapatkan peringatan. Coba kita lihat, ya kan? Coba kita lihat. Di Jumatan saja banyak yang tidak memperhatikan adab. Kapan kita keluar ke Jumatan di masjid-masjid umum, kita khutbah, anak-anak muda di sana duduk-duduk bincang-bincang. Subhanallah, ini haram. Kita berkhutbah, ternyata ada jamaah yang main HP. Ini bahaya. Jangankan itu, satu saja batu yang kita geser itu akan membuat lalai. Apalagi kita pencet-pencet. Berbicara, contohnya seperti ini. Di masjid, anak-anak bicara dengan yang lain. Tidak boleh. Ketika khutbah Jumat, tidak boleh berbicara dengan yang lain. Harus diam mendengarkan khutbah Jumat. Seperti itu. Tidak boleh berkata-kata, tidak boleh banyak bergerak, fokus. Nah, seperti ini kalau tidak diajarkan adab-adab seperti ini, akan lalai. Inilah kewajiban dai, kewajiban ulama untuk mengingatkan kaumnya yang lalai dengan perbuatan mereka. Oleh karena itu ya ikhwan, harus ada yang belajar dan juga harus ada yang mau belajar. Dan bifadlillahi ta'ala insyaallah kita jadikan setidaknya majelis Jumat ini, dan inilah majelis yang pertama di masjid ini, maka kita katakan mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita. Ajaklah yang lain untuk sholat Jumat bersama insyaallah, dan juga para ustadz insyaallah yang hadir di sini akan ikut membimbing bifadlillahi ta'ala insyaallah ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayuhan nas taqullaha rabbakum. Keutamaan ilmu itu sangat banyak. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Rasulullah SAW. Siapa yang ingin kebaikan, siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, Allah pahamkan dia ilmu, pahamkan agama. Berarti sebaliknya, kalau Allah tidak menginginkan kebaikan, berarti dia tidak dipahamkan agama. Ya, ini menjadi azab untuk seseorang. Sebaiknya kalau mau menuju surga, belajar. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Barang siapa menapaki jalan untuk menuntut ilmu di sana, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Sesungguhnya para malaikat, kata Nabi SAW, meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk keridhaan kepada penuntut ilmu. Kemudian kata Rasulullah, innal alim, sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh yang ada di langit dan yang ada di bumi,
dan juga ikan-ikan di dalam air, di dalam laut. Ya, kemudian sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang hanya beribadah tanpa berilmu. Kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaannya seperti apa? Seperti bulan purnama. Bulan di malam bulan purnama dari seluruh bintang. Maka dia terlihat indah, besar, terang. Sementara yang lain itu redup, ya, bintang-bintang itu redup dan kecil-kecil. Oleh karena itu Rasulullah SAW katakan juga, wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal ulama lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para ulama itu, para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham, uang dinar dan uang dirham. Inna mawarrathul ilma. Sesungguhnya mereka itu mewarisi ilmu. Mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Barang siapa mengambil itu warisan Nabi, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Oleh karena itu ya ikhwan, ya, setelah Nabi meninggal tidak ada lagi Nabi yang lain. Setelah Nabi SAW meninggal tidak ada Nabi yang lain. Tetapi ada para ulama yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ya, marilah sama-sama kita mempelajari agama ini dan jangan sampai kita tersesat dan disesatkan oleh syaitan, lalai dengan dunia. Kita hidup paling cuma sampai 60 tahun, 70 tahun, bahkan mungkin besok kita bisa saja dipanggil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, atau bahkan malam ini bisa jadi kita tidur tidak bangkit lagi, ya. Maka saya nasihatkan sebelum tidur, ya, jangan lupa, ya, baca doa, ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun dicabut nyawa kita ketika tidur, kita sudah siap. Kalau naik kendaraan, ingat-ingat, ya, ingat-ingat orang, betapa banyak orang kecelakaan mobil mati, kecelakaan motor mati. Tadi saja saya diceritakan ada orang yang wali santri yang kecelakaan 30 jahitan, alhamdulillah tidak sampai meninggal gitu kan. Berarti kecelakaan itu sangat mudah sekarang ini. Potensi mati juga sangat besar. Maka kita ingat Allah, ingat akhirat. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Akhirnya di hari Jumat banyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.